Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat yang Allah muliakan, kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi terbaik. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Quran surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi yang terbaik. Untuk itu seyogyanya bagi kita dalam menjalankan kehidupan ini selalu berupaya menjadi yang terbaik. Dalam Islam ada konsep ihsan, bagaimana agar ketika kita menjalankan kehidupan, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk dimensi kehidupan ini senantiasa dilaksanakan dengan yang terbaik. Begitupun ketika kita memperlihatkan perilaku sikap kita baik untuk diri pribadi juga untuk orang lain, Rasulullah SAW mengajak kita semua untuk menjadi yang terbaik. Rasulullah SAW menganjurkan bahkan mendorong kita untuk tidak melakukan hal yang biasa saja. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan, mengajak kita untuk melakukan hal yang luar biasa. Ketika kita mampu pada melampaui satu level, maka kita diminta, bahkan kita didorong untuk bisa melakukan ke level berikutnya. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, di mana ketika kita mampu melakukan suatu hal, maka kita didorong untuk melakukan hal yang lebih baik dan lebih dari apa yang sudah kita lakukan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah dialognya dengan seorang sahabat yang bernama Uqbah, "Ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman dolamaka." Ya Uqbah, aku akan memberitahukan kepadamu terkait 3 akhlak yang paling utama di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah, yang pertama adalah tasilu man qata'aka, menyambungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka, berikanlah kebaikan kepada orang yang pelit. Dan yang ketiga, wa ta'fu amman dolamaka, berikanlah maaf kepada orang yang menzalim. Baik, kita lihat yang pertama. Tasilu man qata'aka, menyambungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan. Ada sebuah pertanyaan sederhana. Kalau kita ditanya, apakah kalau kita tersenyum hanya kepada orang yang suka senyum kepada kita saja? Atau sudahkah kita bisa tersenyum kepada orang yang sebenarnya hati kita sedang tidak baik kepada dia? Sudahkah kita bisa bermuka manis kepada orang yang tidak mau bermuka manis kepada kita? Sudahkah kita mau bersilaturahim kepada orang yang enggan bersilaturahim dengan kita? Karena kata Rasulullah, hakikatnya manusia itu kebiasaannya adalah saling mencukupi, saling membalas. Kita hanya senyum kepada orang yang mau senyum saja, kita silaturahim kepada orang yang mau silaturahim saja, tapi untuk bisa tersenyum kepada orang yang judes, kepada orang yang seolah benci kepada kita, rasanya berat. Karena adanya gengsi, adanya keharga diri dan kehormatan yang harus kita pertaruhkan. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau kita baru bisa tersenyum kepada orang yang senyum saja, maka hakikatnya kita baru menjadi muslim yang biasa saja. Tapi ketika kita mampu tersenyum kepada orang yang mungkin sedang membenci kita, orang yang sedang bermasalah dengan kita, orang yang sedang punya konflik dengan kita, maka kita sudah masuk kepada tahapan yang luar biasa. Kita sudah pada tahapan yang extraordinary, bukan yang biasa-biasa saja. Karena kalau kita perhatikan, sahabat yang Allah muliakan, makna silaturahim itu ternyata tidak hanya kita saling mengunjungi, kita saling menyapa, kita saling mengucapkan dan menjawab salam. Tapi dikatakan oleh Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi. Tidak cukup disebut silaturahim bil mukafi dengan saling mencukupi, saling membalas saja. Orang lain senyum, kita menjawab salam, orang lain juga menjawab salam kita. Walakinnal wasilu, tapi yang disebut dengan silaturahim itu idza qata'ahu rahimuhu wasiluhu. Manakala ada konflik, manakala ada hal yang
berselisih paham, manakala ada ketidakenakan hati kita, kita tetap berupaya menyambungkan silaturahim, bahkan kita tetap memperhatikan dengan orang yang sedang bermasalah dengan kita. Itu yang disebut dengan inti silaturahim. Jadi silaturahim yang berkualitas, silaturahim yang terbaik, manakala sedang baik-baik saja, manakala sedang ada bermasalah, kita tetap berupaya mencari kemaslahatan di antara permasalahan yang sedang kita hadapi. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka. Berikanlah kebaikan kepada orang yang pelit. Sama halnya, ketika kita memberikan kebaikan, biasanya kita ingin memberikan kebaikan itu kepada orang yang suka memberikan kebaikan kepada kita. Ketika kita memberikan perhatian, itu juga memberikan perhatian kepada orang yang memberikan perhatian kepada kita. Jarang kita memberikan kebaikan kepada orang yang tidak pernah memberikan kebaikan atau orang yang tidak pernah memperhatikan kita. Ya, begitulah Rasulullah SAW mengajak kepada kita untuk selalu melakukan yang terbaik, melakukan di luar dari kebiasaan, tetapi berupaya meningkatkan agar level keimanan dan keihsanan kita itu semakin terus meningkat. Dan yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wa ta'fu amman dolamaka. Berikanlah maaf kepada orang yang menzalim. Kalau dibandingkan dengan yang poin 1 dan 2 tadi, barangkali adalah level yang paling berat, di mana ketika kita harus memberikan maaf kepada orang yang menzalim kita. Tetapi sekali lagi, Rasulullah SAW mengajak kepada kita semua. Pada hakikatnya ketika kita punya kesabaran yang diperluas, ketika kita punya kesiapan diri untuk memaafkan orang lain, maka pada hakikatnya tidak ada hal yang tidak mungkin selama kita selalu yakin bahwa apapun kezaliman orang kepada kita, selama kita memberikan maaf, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala bagi kita semua. Ketika kita mampu menahan marah, ketika kita mampu memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita, ini dikategorikan sebagai orang yang bertakwa, sebagai salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah memohon ampunan dan surga yang disediakan seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Apa kriterianya orang takwa yang disediakan surga seluas langit dan bumi tadi? Adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang-orang yang bisa melakukan kebaikan dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, dalam kondisi hati yang sedang gembira, dan juga dalam kondisi hati yang sedang tidak baik-baik saja. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang menahan amarah. Wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Sahabat yang Allah muliakan, sekali lagi hakikatnya kita diciptakan menjadi orang yang terbaik. Kita diciptakan menjadi hamba yang dalam kondisi terbaik, dengan pilihan terbaik, juga kita dituntut untuk menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, menjadi orang yang terbaik. Untuk itu, mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang terbaik. Kita menjalankan amanah kehidupan ini dengan terbaik, dan insya Allah kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang terbaik. Demikian, mohon maaf kalau banyak kekhilafan dalam menyampaikannya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.